Sekarang materi terakhir, maksudnya jam terakhir. Terakhir hari ini di sini. Sebelum membuka forum pertanyaan, ada satu yang ketinggalan yang belum saya jelaskan tentang konsekuensi ketika orang sudah jatuh ke dalam kemurtadan, yaitu tidak halal sembelihannya. Sembelihannya tidak halal walaupun baca bismillah. Kalau yang menyembelih hakim menyembelih tetangga kita, hakim menyembelih kambing, tidak halal sembelihannya walaupun baca bismillah. Atau ketika musim kurban tadi, orang kafir tadi atau yang semacam dengannya menyembelih, tidak halal sembelihannya. Makanya ketika musim kurban, karena itu adalah untuk dibagikan juga, kalau seandainya diserahkan ke masjid, jangan mengangkat yang menyembelih orang yang seperti itu, orang murtad. Jangan karena dia kan ustaz demokrasi, maksudnya ustaz yang duduk di parlemen, dia menyembelih, tidak halal sembelihannya, tidak boleh dimakan. Yang sembelihan, hukum asal sembelihan itu haram kecuali yang menyembelihnya orang muslim. Maksud muslim di sini muslim yang zahir, yang hukmi, dia menampakkan keislaman, tidak menampakkan pembatal keislaman, terus menyembelih, halal kita memakannya walaupun umpamanya ternyata dia itu orang kafir, cuma kita tidak tahu karena tidak pernah melihat kekafiran dia. Kita kan menghukumi orang berdasarkan apa yang dia tampakkan. Atau juga halal sembelihan orang Yahudi Nasrani kafir kan, musyrik. Tapi Allah mengecualikan kehalalan sembelihannya, halal sembelihannya. Kalau dia memang dari lahir Yahudi Nasrani, maksudnya orang tuanya Yahudi Nasrani. Tapi kalau asalnya Muslim, masuk Nasrani, itu bukan orang Nasrani, namanya orang murtad, tidak halal sembelihannya juga. Jadi hanya orang Muslim atau Yahudi Nasrani yang halal. Selainnya baik orang Hindu, Buddha, Konghucu, atau orang yang mengaku Muslim namun dia melakukan kekafiran, maka tidak halal sembelihannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 4, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Allah mengatakan pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat. Terus wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ta'am makanan, maksud sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Halal bagi orang muslim. Makanya Rasul pernah mendapatkan hadiah daging kambing dari wanita Yahudi. Beliau memakannya. Bahkan sebab di antara penyebab kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena dahulu pernah memakan daging yang dihidangkan oleh orang Yahudi yang memakai racun. Ada sahabat yang meninggal, kalau Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian hari pas mau meninggal dunia, ini kan tahunan, Rasul mengatakan, saya merasakan, maksudnya terasa oleh lidahnya, padahal ini udah tahunan.
Maksudnya itu kan dahulu, tapi Rasul mengatakan saya merasakan racun yang dihidangkan dalam daging kambing oleh orang Yahudi itu. Jadi maksudnya kaitannya memakan sembelihan orang Yahudi Nasrani adalah halal. Lebih halalan memakan sembelihan orang Nasrani daripada memakan sembelihan orang yang mengaku Muslim namun dia jelas melakukan kemurtadan. Sembelihan orang murtad tidak halal walaupun baca bismillah. Sembelihan orang untuk tumbal itu keharamannya double. Kalau sembelihan orang murtad menyembelih untuk konsumsi biasa, baca bismillah itu haram karena sembelihan orang murtad. Tapi kalau sembelihan tumbal itu haramnya dari dua sisi. Pertama, karena itu sembelihan orang murtad, orang membuat tumbal asalnya muslim jadi murtad kan? Kedua, itu karena sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Sedangkan Allah menyebutkan di antara yang diharamkan adalah wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disebutkan yang diperuntukkan untuk selain Allah, atau wa ma dzubiha 'alan nusub yang disembelih di atas berhala, maksudnya untuk sesajian. Itu haram. Ini yang terlewat tadi dalam bahasan konsekuensi orang murtad. Iya. Sudah. Sisanya dikaji, dibaca supaya bisa menyampaikan kepada orang lain dihafalkan. Maksudnya ya tergantung antumnya gitu. Karena kan kalau kita tidak punya hujjah, kita bisa dikalahkan hujjah oleh orang musyrik. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Kashfus Syubuhat, wal ami minal muwahhidin yaghribul alfa min ulama'il musyrikin. Orang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid bisa mengalahkan 1000 dari ulama kaum musyrikin idza kana lahu silah, bila punya senjata. Apa senjatanya? Dalil. Senjatanya adalah dalil. Kan kalau kita menyampaikan pasti banyak yang membantah. Nah kalau kita tidak punya hujjah, nanti dia yang mempengaruhi orang lain. Makanya untuk membentengi diri kita dan supaya bisa menyampaikan kepada orang lain, dan kita ketika mengamalkan juga mantap, lebih baik kita untuk ya kalau bisa sampai menghafalkan, tidak mesti semuanya, poin-poin yang pentingnya. Karena tidak semua orang kan mampu. Allah menjadikan pemahaman atau kemampuan manusia itu berbeda-beda. Iya. Ada pertanyaan tidak? Iya. Ada pertanyaan. Yang pertama, menanggapi mengenai pemerintahan. Kalau boleh dibilang, pemerintahan yang Islam. Sebenarnya pemerintahan yang Islam itu di samping mempunyai landasan dari sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Kalau kita melihat tadi yang kita sudah ceritakan mengenai yang di Saudi Arabia dari Syekh Uud dan sebagainya, ternyata kalau kita lihat itu merupakan bukan model Islam, karena dasarnya adalah dasar dinasti dan keturunan. Sedangkan Islam dulu itu sistem khilafahnya itu adalah dasarnya dari Rasulullah, kemudian ke Abu Bakar, kemudian ke Umar, kemudian ke Utsman.
Ini kan dasarnya tidak ada urusan dengan darah, kecuali Ali. Sebenarnya saya. Kemudian, itu sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana kira-kira cara sistemnya untuk mengangkat mereka itu? Sebab kalau yang saya tahu di Oman itu ada di Emirat Arab, itu sultan-sultan ketemu untuk memilih sultannya-sultan. Di Malaysia raja-raja ketemu yang untuk dapat ditunjuk yang di Sultan Agung. Kemudian yang kedua, langsung aja hari raya ini menjadi masalah bacaan. Kalau boleh dibilang zamannya Rasulullah dulu itu 29 harinya itu 9 kali. Tapi kalau di Indonesia ini 30 harinya yang berkali-kali yang hitung. Nah ini dan kemudian terus aja ini yang saya tahu di Balikpapan kita ini terbagi-bagi. Ada yang mengikuti Arab Saudi, ada yang mengikuti kisah tersendiri, kemudian ada yang rukyah, pokoknya rukyah lokal, ada yang rukyah internasional, apalah pokoknya. Nah ini bagaimana kita bisa menyatukan ini yang paling mendekati sunnah atau apa yang mendekati apa yang selama ini dilaksanakan oleh Rasulullah, yang mana ini Ustaz? Sehingga kita ini bisa lebih lebih terasa bahwasanya kita itu nggak seenaknya ngikutin aturan-aturannya Tauhid gitu. Sebab kemarin saya dengar waktu di Jakarta itu HTI membuat area sendiri, pemerintahnya mencak-mencak katanya, mencak-mencak, nggak mengikuti aturan apa segala macam. Nah, ini kan gimana ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan sembelihan ini. Tahu saya, kalau yang kita bilang, tapi kalau tahu saya kalau yang namanya Nasrani, mereka itu kalau sembelih apa mereka itu saya tahu sendiri, mereka itu sembelih. Tapi mereka tidak menyebut nama Allah. Ada yang saya nggak tahu mereka menyebut apa, tidak ada. Tapi saya lihat ada yang kawan-kawan saya orang Katolik waktu itu saya sekolah mereka atas nama Bapak. Kemudian yang Bapak kami yang di surga yang lainnya lagi. Nah, ini mana yang dilihat kalau saya tidak halal hukumnya berarti kalau yang tidak disembelih tidak dengan nama Allah. Itu aja. Iya. Yang pertama, kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam, seorang bisa menjadi pemimpin yang wajib ditaati. Pertama, dengan cara syura, atau pertama dengan cara nas. Nas itu adalah penunjukan dari pemimpin yang sebelumnya. Seperti apa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Itu dengan nas. Bahkan juga sebenarnya Abu Bakar juga dengan nas dari Rasulullah, dengan walaupun tidak secara langsung, tapi juga para ulama menggolongkan itu dalam nas. Nas itu penunjukan langsung gitu kan, penunjukan langsung. Pokoknya siapa saja pemimpin Muslim, dia sebelum meninggal dunia mengangkat orang Muslim untuk menjadi pemimpin, maka wajib ditaati menjadi pemimpin. Dan tentunya kewajiban pemimpin yang sebelumnya, sebelum mengangkat pemimpin pengganti kalau dia meninggal dunia,
harus memilih orang yang orang yang faqih dalam din ini, yang amanah lagi kuat gitu kan. Syarat kepemimpinan amanah dan kuat dalam memimpin, amanah dalam din ini. Kalau masalah siapa orangnya, apakah dari garis keturunan atau tidak, itu masalah teknisnya. Tapi utamanya seharusnya ini kewajiban pemimpin, seharusnya mengangkat orang yang amanah lagi kuat. Kalau sudah diangkat, walaupun ternyata orang yang diangkat ini adalah garis keturunan, umpamanya karena pemimpin yang sebelumnya ya lebih cenderung mengedepankan keluarga, seperti yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, Umayyah kan, sudahnya tetap mereka ketika sudah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya jadi pemimpin yang wajib ditaati walaupun ada kekurangan. Itu dengan nas. Jadi kalau utamanya adalah menunjuk orang yang amanah lagi kuat. Kalau seandainya ada kecenderungan kepada keluarga dari pemimpin yang sebelumnya, itu adalah tanggung jawab pemimpin yang sebelumnya. Tapi kewajiban kaum muslimin adalah mentaati orang yang sudah ditunjuk, walaupun umpamanya sisi keagamaannya lebih rendah dari orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Untuk menghindari fitnah pertumpahan darah sesama kaum muslimin untuk memperebutkan kekuasaan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara syura. Musyawarah dengan cara ijma anggota ahlus syura. Musyawarahnya orang-orang yang ahli ilmu dan tokoh masyarakat. Ahli ilmu dan tokoh masyarakat. Mereka kumpul seperti ketika pengangkatan Utsman ibnu Affan. Mereka kan ahlus syura 6 orang. Mereka sepakat ijma. Jadi yang kedua dengan ijma ahlus syura. Ijma ahlu syura. Ketika sudah diangkat, maka wajib ditaati, termasuk oleh majelis syura itu sendiri. Dalam Islam itu musyawarah ahlu syura itu wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada amir. Amir bukan amir yang taat kepada keputusan syura. Karena syura itu adalah ijtihad. Syura itu adalah sunnah. Taat kepada amir adalah wajib. Tidak mungkin yang sunnah, yang asalnya sunnah menggugurkan yang wajib. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad, wajib atas masyarakat untuk mentaati amir, pemimpin. Dalam hal-hal yang ada peluang untuk ijtihad, perbedaan, amir memutuskan ini, maka wajib yang lain untuk ikut. Contohnya apa? Ketika sunnahnya adalah sholat di Mina, ketika haji adalah 2 rakaat ya sunnahnya. Utsman ibnu Affan ketika menunaikan ibadah haji, sholat di Mina 4 rakaat. Ketika dikabarkan kepada Ibnu Mas'ud, langsung mengatakan, mengingkari pelaksanaan ini, mengingkari tindakan melaksanakan sholat 4 rakaat ketika di Mina. Sholat apa? Sholat zuhur, asar, isya, kan harusnya dikosor. Tapi ketika Ibnu Mas'ud bermakmum dalam sholat itu, ikut 4 rakaat. Tadi makanya orang mengatakan, tadi engkau mengingkari, kok sekarang ikut 2 rakaat. Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr. Menyelisihi itu adalah lebih buruk. Menyelisihi imam dalam masalah yang ada peluang untuk ijtihad itu lebih buruk daripada daripada tidak mengikuti. Daripada
mengikuti. Jadi yang kedua. Yang ketiga, cara pengangkatan itu adalah dengan al-ghalabatu wal qahru. Penguasaan, atau dengan bahasa orang sekarang dengan kudeta. Maksudnya ini cara mengkudeta penguasa Islam sebenarnya kan haram. Tapi andai kata terjadi umpamanya bugot kan menjadi bugot nggak boleh kan? Tapi kalau seandainya bugot ini malah mengalahkan pemerintah muslim yang sah, bugot juga sama menegakkan Islam. Tapi dia membangkang, ingin berkuasa, akhirnya memerangi penguasa muslim yang sah. Akhirnya bugot ini yang menang, penguasa itu kalah, khalifahnya mati. Kemudian si pimpinan bugot itu menyatakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, maka wajib atas kaum muslimin untuk membaiatnya demi menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini yang terjadi ketika pertumpahan darah di generasi salaf, ketika antara generasi sesama generasi Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu kan lewat kudeta. Pada dasarnya mengkudeta adalah tidak boleh. Tapi kalau haram itu kan haram. Tapi kalau sudah terjadi, untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, wajib mentaati pimpinan yang tadi, pimpinan bugot yang mendeklarasikan diri sebagai Amirul Mukminin. Itu cara kepemimpinan. Maksudnya pemimpin menjadi pemimpin di dalam Islam tiga cara, tidak ada cara yang lain. Yang lain apa? Apa ya? Pemilu. Di Islam, kalau andai kata pemilu juga pemilu, tapi kan tadi ijma, itu juga harus ijma, sepakat dengan hujjah. Makanya kan ketika pengangkatan Utsman ibnu Affan, kan ada dua pihak. Masing-masing pihak menyerahkan, yang satu pihak menyerahkan kepada Utsman, yang satu pihak menyerahkan kepada Ali. Kemudian setelah itu semua mengundurkan diri, tinggal 3 orang, Utsman, Ali, Abdurrahman ibnu Auf. Berarti tinggal 3. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf mengatakan kepada keduanya, mau tidak kalian menyerahkan urusan masalah kepemimpinan kepada saya? Saya akan memilih orang yang paling utama di antara kalian. Keduanya, iya. Kemudian selesai itu Abdurrahman ibnu Auf mengatakan kepada Ali, "Hei Ali, kau adalah gini. Kalau kamu memimpin, kamu akan akan taat, akan adil. Kalau kamu dipimpin oleh Utsman, kamu akan taat kepada Utsman." Ali mengatakan, "Ya." Kemudian Abdurrahman ibnu Auf datang kepada Utsman, kau adalah gini. Kalau Ali yang menjadi pemimpin, kamu akan taat. Kalau kamu menjadi pemimpin, akan adil. Selesai kan? Udah diambil janjinya. Maksudnya kesepakatan. Karena kan udah menyerahkan, saling menyerahkan kepada Abdurrahman. Akhirnya kemudian Abdurrahman ibnu Auf mengatakan, "Utsman, angkat tangan." Maksudnya disuruh diangkat tangannya, terus